Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini kita akan masih membahas produk dari Bluetooth ya rekan-rekan ya, Power Station. Di video yang lalu kita sudah membahas Power Station Bluetooth yang ini modelnya adalah AC 200 Max dan ini kapasitasnya adalah 2048 watt hours. Dan untuk output AC-nya itu bisa sampai di 2000 watt rekan-rekan ya, memang besar banget dan memiliki beberapa output yang dapat kita gunakan di berbagai macam kebutuhan rekan-rekan ya. Ada 12 volt, 5 volt, kemudian power delivery, AC 2.0 volt, bahkan ada output wireless chargingnya 2 masing-masing 15 watt. Ini kemarin sudah kita bahas. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas produk dari Bluetooth lagi, yaitu modelnya B300. Kalau di sini sih tulisannya adalah Portable Power Station. Tapi ini sebenarnya adalah baterai ekspansi atau baterai tambahan yang dapat kita hubungkan ke power station utama ini rekan-rekan ya. Kalau ini kapasitasnya 2048 watt hours, ini lebih besar rekan-rekan ya. Baterai ekspansi B300 ini kapasitas baterainya adalah 3072 watt hours. Jadi kalau kita total kapasitas baterai ekspansi dan power station AC 200 Max ini totalnya bisa sampai di 5500 watt rekan-rekan ya, gede banget. Nanti kita akan coba, kita akan gabungkan sistemnya bagaimana, nanti kita akan langsung coba rekan-rekan ya. Dan untuk baterai ekspansi B300 ini rekan-rekan ya, ini dapat digunakan sebagai portable power station juga, hanya dia outputnya DC, tidak ada output AC-nya. Jadi hanya DC 12 volt dan 5 volt untuk USB. Oke rekan-rekan ya, nggak usah lama-lama, langsung kita unboxing saja. Ini kardusnya gede banget rekan-rekan ya. Nanti akan saya langsung bongkar, langsung saya taruh di meja saja ya, karena untuk angkatnya juga berat. Oke rekan-rekan ya, kita lihat kelengkapannya apa saja kalau kita membeli B300 baterai ekspansi atau portable power station dari merek Bluetooth ini. Baik rekan-rekan, langsung saja kita buka ya. Ini kemasan dari Bluetooth B300 baterai expansion. Ini kardusnya gede banget ini rekan-rekan ya. Nah seperti ini rekan-rekan ya, setelah kita unboxing bentuk dari baterai ekspansinya, dia lebih panjang dari AC 200 Max ya rekan-rekan ya. Kalau lebarnya hampir sama, cuma memang lebih lebar sedikit, tingginya lebih pendek rekan-rekan ya. Tapi karena ini kapasitas baterainya itu lebih besar, jadi ini beratnya lebih berat daripada AC 200 Max ini rekan-rekan ya. Kurang lebih ini sekitar 38 kilo. Nanti kita timbang ya rekan-rekan ya. Jadi dua-duanya ini kalau kita total beratnya bisa lebih dari 60 kg ya rekan-rekan ya. Nah seperti ini rekan-rekan ya, ada 3 aksesoris yang disertakan dalam paket penjualan Bluetooth B300 ini rekan-rekan ya. Yang pertama di sini ada buku-buku. Kita cek ya rekan-rekan ya. Yang pertama di sini ada sepertinya kartu garansi nih ya rekan-rekan ya. Ya, ini kartu garansi. Kemudian yang kedua adalah buku manual instruksi dan ini ada sertifikat QC ya rekan-rekan ya. Ini manual book buat B300 Portable Power Station. Di sini lengkap banget untuk cara penggunaan, kemudian beberapa keterangan-keterangan yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Kemudian cara menyambung dengan bagian power station utamanya di sini lengkap rekan-rekan ya. Cuma nggak ada bahasa Indonesianya, hanya bahasa Inggris dan beberapa bahasa dari negara lain. Di sini ada spesifikasi juga. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah kabel yang dapat kita gunakan untuk menghubungkan dengan panel surya rekan-rekan ya. Ini kabel panel suryanya yang ini. Kemudian untuk konektor ke B300-nya yang warna kuning ini rekan-rekan ya. Nanti kita akan coba juga. Kemudian yang terakhir ini adalah kabel penghubung. Untuk B300 ini kita hubungkan ke power station utamanya. Kalau kita lihat kabelnya ini gede banget ini rekan-rekan ya. Diameternya aja lebih dari 2 cm ini. Besar banget. Kemudian di sini untuk konektornya ada 2 ya rekan-rekan ya. Dan ini sama persis. Jadi terbalik pun nggak apa-apa. Input outputnya sama posisinya. Kemudian di sini ada tulisannya push to lock turn on. Jadi ini kalau kita buka, di sini ada penutup karetnya. Kita buka. Nah, di sini ada locknya rekan-rekan ya untuk penguncinya. Seperti ini.
Dan ini dapat kita kunci juga di sini. Jadi kalau kita lock, ini tidak bisa dibuka, tidak bisa dipencet ya. Kemudian yang selanjutnya untuk bagian pinnya di sini yang besar ada 2. Ini output dari baterainya. Kemudian ini untuk output datanya yang kecil-kecil ini rekan-rekan ya, untuk komunikasi antara B300 dan AC200 Max seperti ini. Ini sama persis rekan-rekan ya kalau kita buka. Jadi posisinya input outputnya sama ya, kebalik nggak apa-apa. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita akan bahas dari unit utamanya. Ini dari merek Bluetee, modelnya B300, kapasitas baterainya 3072 watt hours. Ini gede banget rekan-rekan ya. Kalau kita lihat dari segi boot quality-nya, ini bagian penutup luarnya ini adalah bodinya plastik rekan-rekan ya, plastik. Boot quality-nya rapi banget. Pada sambungan-sambungan ini juga oke. Kualitas dari plastiknya juga bagus. Kemudian kalau di bagian depan di sini ada motifnya garis-garis. Di sini ada mereknya Bluetee. Kemudian di bagian atasnya sini polos rekan ya, tidak ada wireless chargingnya karena ini memang baterai tambahan atau baterai ekspansi. Kemudian ini di bagian kanan kiri ini ada pegangan rekan-rekan ya, atau handle. Ini cukup panjang untuk pegangannya. Dan ini untuk bagian pegangan ini dilapisi dengan seperti karet rekan-rekan ya, karet. Jadi dia agak empuk sedikit dan saat kita pegang ini tidak licin. Jadi saat membawanya nanti akan lebih nyaman, tidak geser-geser ya rekan-rekan ya, tidak licin sehingga tidak selip nanti saat kita pegang ya rekan-rekan ya. Jadi aman. Baik, ini untuk bagian outputnya ada beberapa rekan-rekan ya. Kita lihat dulu. Yang pertama ini ada tombol power. Ini tombol powernya bagus rekan-rekan ya, bahannya metal atau besi. Kalau kita nyalakan nanti ada lampunya di bagian ringnya di sini. Ya, kemudian di bagian sampingnya di sini ada output USB-A 18 watt. Kalau kita buka seperti ini USB-A. Kemudian di sampingnya di sini USB-C. Ini outputnya bisa sampai di 100 watt. Ini besar rekan-rekan ya. Kemudian di bagian sampingnya lagi ini adalah output 12 volt 10 ampere lighter ya rekan-rekan ya. Seperti yang ada di mobil. Ini bisa 10 ampere, berarti totalnya bisa 120 watt. Ini besar rekan-rekan ya. Kemudian di sini tidak ada LCD panel, hanya indikator saja. Yang di bagian atas ini indikator level baterai, ada 20, 40, 60, 80 dan 100%. Kemudian di bawahnya di sini adalah tombol DC on off. Jadi kalau kita mau menggunakan output yang di sini, kita on-kan dulu outputnya di sini DC on. Nah ini untuk bagian sampingnya seperti ini rekan-rekan ya, polos, tidak ada terminal konektor dan macam-macam, hanya ada beberapa label spesifikasi dan detail dari output inputnya. Nah untuk di sisi kanan ini rekan-rekan ya, ada 4 konektor di sini ya. Sekarang kita akan cek di sini konektor apa saja. Kalau di tulisannya di sini adalah DC input 12 sampai 60 volt VDC ya rekan-rekan ya, 10 ampere. Kalau kita lihat di sini ini adalah input untuk pengecasan melalui panel surya atau solar panel. Kita bisa masukkan di sini untuk konektornya. Kemudian di bagian bawahnya di sini adapter 58,8 VDC 8 ampere. Ini kalau kita buka, ini menggunakan adaptor yang kemarin bawaannya dari AC 200 Max ya rekan-rekan ya, kita bisa pakai di sini. Kemudian yang di sebelah kanan ini rekan-rekan ya, ini adalah baterai 0151,2 VDC. Jadi ini adalah outputnya ya rekan-rekan ya. Ini output yang dapat kita sambungkan ke bagian power station utamanya AC 200 Max atau yang model lain. Di sini ada 2 rekan-rekan ya untuk dari output baterainya. Ini baterai 01. Ini di sini baterai 02. Tegangannya sama rekan-rekan ya. Nah, untuk di bagian belakangnya rekan-rekan ya, hanya seperti ini saja, polos, tidak ada konektor dan tombol apapun. Di sini ada mereknya Bluetee saja, kemudian ada beberapa ornamen dari bodinya. Jadi hanya polos saja untuk di bagian belakang di sini. Sekarang kita akan coba untuk menyalakan rekan-rekan ya. Ini tombol powernya ada di sini. Nah, ini sudah menyala, warnanya hijau. Ini kalau sudah menyala outputnya. Dan di sini kapasitas dari baterainya
baterai indikatornya ada di angka 80% rekan-rekan ya. Kemudian untuk menyalakan bagian outputnya tadi kita bisa menekan tombol yang di sini. Ini tombol DC rekan-rekan ya, outputnya. Nah ini sudah ada warnanya hijau menyala, berarti ini sudah outputnya bekerja di bagian DC di sini ya. Sekarang kita langsung cek ya rekan-rekan ya untuk outputnya yang USB saja. Kita langsung dua-duanya kita coba untuk mengecas handphone ya. Sekarang kita coba nyalakan ya rekan-rekan ya untuk output DC-nya. Oke, langsung mengecas dua-duanya rekan-rekan ya. Di sini isi daya cepat. Kalau di sini nggak ada tandanya karena ini HP lama. Kita cek terlebih dahulu rekan-rekan ya di layar utama. Di sini ada gambarnya petir 2, berarti ini juga fast charging. Jadi output USB-nya ini yang USB A sama USB-C ini outputnya sama-sama wattnya gede rekan-rekan ya. Jadi fast charging untuk pengecasan smartphone. Nah, sekarang kita akan gabungkan dua power station ini ya rekan-rekan ya. Jadi nanti untuk kapasitasnya akan berkali lipat. Langsung saja rekan-rekan ya, kita bisa gabungkan dengan kabel bawaan dari baterai ekspansi ini. Ini tinggal kita gabungkan di sini baterai extension 01 saja. Tinggal kita colokkan seperti ini. Ya, sampai bunyi klik rekan-rekan ya. Kemudian tinggal kita lock saja di sini. Sekarang tinggal kita hubungkan untuk inputnya ini. Output dari baterai ini kita sambungkan ke kabel ini. Kita pakai baterai 01 juga. Nah, seperti ini tinggal kita colokkan. Oke, dan tinggal kita lock saja rekan-rekan. Ya, siap. Seperti ini sudah kita gabungkan rekan-rekan ya antara B300 dan AC200 Max. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita akan coba setelah kita sambungkan antara AC200 Max ini dan Bluetooth B300 baterai extensionnya. Sekarang kita akan nyalakan. Kita tunggu loading dulu ya dari AC200 Max ini. Nah seperti ini rekan-rekan ya, ini baru AC200 Max saja yang nyala rekan-rekan ya. Di sini kapasitas baterainya 95%. Kemudian kalau kita lihat di datanya, data dari BMS-nya. Nah, di sini rekan-rekan ya. Ini baru ada satu baterai yaitu AC200 Max ini di nomor 1. Ini 95%, baterai online-nya warna hijau. Sekarang kita akan coba nyalakan dari B300 yang ada di bawah ya rekan-rekan ya. Kita nyalakan dulu. Oke rekan-rekan ya, setelah kita nyalakan dari B300 yang ada di bawah, yang baterai extension, di sini langsung kelihatan angkanya. Jadi ada dua baterai sekarang rekan-rekan ya. Yang satu ini yang baterai utama AC200 Max 95%, baterai online warna hijau. Kemudian yang baterai kedua di sini kapasitasnya 68% dan ini juga online untuk baterainya. Sekarang kalau kita lihat rekan-rekan ya, di sini kan 95% dan 68% ya untuk kapasitas dari dua baterainya. Kita lihat kalau di menu utamanya berapa. Kita kembali dulu. Nah, di menu utamanya ini ternyata rata-rata ya rekan-rekan ya, dari dua baterai atas bawah ini rata-ratanya adalah 81% ya. Sekarang kita coba untuk melakukan pengecasan rekan-rekan ya. Kita masukkan untuk charger ini, untuk output charger ini kita masukkan di bagian atas yaitu AC200 Max. Kita tes apakah bawah ikut ngecas atau tidak ya yang baterai keduanya. Nah ini untuk adaptornya sudah kita colokkan di listrik PLN rekan-rekan ya, dan ini sudah mulai mengecas, warnanya merah. Kita cek di monitor ya. Oke rekan-rekan, di sini 81% untuk input pengecasannya. Di sini totalnya adalah 466 watt. Ini besar banget rekan-rekan ya. Nah ini untuk indikator dari B300 rekan-rekan ya. Di sini untuk baterai indikatornya nyala kelip-kelip. Jadi ini sedang melakukan pengecasan juga. Jadi otomatis ya rekan-rekan ya, kita colok input adapternya di bagian atas, yang bagian bawah kalau kita nyalakan B300-nya ini akan ikut ngecas rekan-rekan ya. Jadi satu adapter bisa langsung ngecas dua baterai sekaligus. Nah berarti memang sistemnya ini bagus rekan-rekan ya. Dari Bluetooth ini kita cukup menggunakan satu adapter charger saja, kita colokkan di bagian atas, baterai yang bagian bawah juga ikut terisi secara otomatis ya. Jadi
atas dan bawah ngisinya bareng, jadi nanti full juga bisa bareng. Jadi ini menurut saya sistemnya bagus. Sekarang kita tunggu kapasitasnya full 100% dulu. Nanti kita akan siksa rekan-rekan ya. Kita akan gunakan untuk menyalakan power tool yang kapasitasnya atau wattnya besar rekan-rekan ya. Kuat atau enggak, kita tunggu saja baterainya penuh dulu. Nah ini sudah 100% ya rekan-rekan ya. Kapasitas baterai sudah kita cas penuh. Yang AC 200 Max ataupun yang di bawah yang B300 benar-benar udah 100%. Kalau kita lihat di data BMS-nya di sini sudah baterai 1 100% dan baterai 2-nya juga 100%. Sekarang tinggal kita coba untuk menggunakan power station 2 ini, kita gunakan untuk beban yang berat. Kita coba untuk menggunakan power tool ya. Nah ini sudah saya siapkan rekan-rekan ya, meter saw dari merek DCA. Ini powernya gede banget. Biasa saya gunakan untuk memotong kayu-kayu yang keras, ini oke banget. Kita akan coba nyalakan dan operasikan menggunakan Bluetooth 2 ini rekan-rekan ya, AC 200 Max dan B300 sebagai baterai tambahannya. Ini dayanya lumayan besar rekan-rekan ya, dari meter saw sliding DCA ini. Dayanya kalau kita lihat di spesifikasi ini adalah 1650 watt. Ini gede banget rekan-rekan ya. Tapi seharusnya masih bisa kita menggunakan Bluetooth ini karena output dari Bluetooth ini inverternya adalah di 2200 watt. Ini masih oke ya. Kemudian kalau kecepatan putarannya ada di 4600 rpm. Dan ini sudah sering saya pakai untuk meter saw ini. Powernya oke, kemudian presisi juga, dan untuk motong-motong kayu keras juga mantap. Dan ini juga bisa digunakan untuk motong seperti aluminium juga bisa ya rekan-rekan ya. Jadi bisa potong kayu, bisa potong aluminium juga. Oke, langsung saja kita coba rekan-rekan ya. Masukkan dulu ya rekan-rekan ya, untuk stekernya ini kita ambil yang bawah saja. Sama aja sih rekan-rekan ya, yang mau di keempat ini salah satu outputnya sama semua. Sekarang kita akan coba rekan-rekan ya, untuk mesin meter saw itu kita akan nyalakan selama 5 menit. Di sini nanti hasil akhir dari baterainya berapa ya rekan-rekan ya, kita coba. Kemudian kita hitung waktunya. Sudah mulai menghitung ya untuk waktunya. Ini output rata-ratanya ada di 730 watt, ini tanpa beban dari mesin meter saw-nya. Sudah 2 menit lebih rekan-rekan ya, tapi di sini masih 98% ya, belum turun dari kapasitas baterainya, masih 98, dan di sini sudah 2 menit setengah. Oke rekan-rekan ya, sudah 5 menit, kita matikan mesinnya dulu. Oke rekan-rekan ya, kita stop. Ini sudah 5 menit 10 detik. Dan di sini hasil akhirnya adalah 97%. Tadi awalnya kan 98 ya, berarti hanya turun 1% untuk menyalakan mesin meter saw sliding tanpa beban rekan-rekan ya. Ini hanya turun 1% saja. Jadi memang kapasitas dari 2 power station ini benar-benar memang gede banget. Nah seperti itu rekan-rekan ya, kita sudah coba Bluetooth AC 200 Max ditambah dengan B300 kita gunakan untuk menyalakan power tool kita yang lumayan besar ini. Dari DCA meter saw sliding rekan-rekan ya, powernya 1650 watt, masih oke, masih kuat untuk powernya, output dari Bluetooth-nya ini. Nah tadi sudah kita coba juga untuk jangka waktu yang agak panjang, sekitar 5 menit kita nyalakan idle, itu hanya turun 1% rekan-rekan ya, dari 98 ke 97%. Jadi memang 2 Bluetooth ini, power station ini kalau kita gabungkan
kapasitas baterainya memang gede banget di sekitaran 5000 watt hours. Jadi ini cocok banget menurut saya rekan-rekan ya buat di workshop sebagai backup listrik. Kalau listrik PLN padam, kita bisa tetap bekerja menggunakan power tool yang kapasitasnya besar, ataupun kita bisa gunakan untuk proyek-proyek di luar rumah. Saat kita menemukan lokasi yang tidak ada listrik, kita bisa menggunakan power station ini ya rekan-rekan ya. Dan keunggulan dari power station dibandingkan dengan genset adalah yang pertama tidak ada asapnya. Terus yang kedua yang paling penting adalah tidak berisik rekan-rekan ya, nggak ada suaranya sama sekali, hanya suara kipas ini muter. Itu pun kecil banget rekan-rekan ya. Dan tentu saja akan cocok kalau kita gunakan juga di rumah rekan-rekan ya. Di rumah kalau listrik padam kita bisa gunakan power station seperti ini. Kita bisa sesuaikan saja kapasitas yang ada di rumah, kemudian untuk apa kita bisa sesuaikan, kita bisa beli sesuai dengan kapasitas saja. Kalau yang besar seperti ini tentu saja harganya akan lumayan mahal rekan-rekan ya. Kita bisa beli yang agak kecil itu juga ada dari merek Bluetee. Kalau ini lebih cocok untuk kerja berat yang membutuhkan kapasitas output dayanya itu yang besar. Dan ini juga sebenarnya digunakan untuk menyalakan AC di rumah tuh bisa rekan-rekan ya. Nanti kita akan coba ya di video selanjutnya. Sekaligus nanti kita akan bikin rak. Kita akan buatkan rak untuk Bluetee ini rekan-rekan ya. Supaya nanti bisa kita geser-geser, kita pindah-pindah dengan mudah. Kalau kita mau kerja di luar ruangan, tinggal kita dorong. Saya sudah beli rodanya, nanti tinggal kita bikin raknya rekan-rekan ya. Ditunggu di video selanjutnya. Nah, buat rekan-rekan yang mungkin masih bingung dengan spesifikasi dan keterangan lengkap mengenai produk Bluetee ini, rekan-rekan bisa lihat saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan untuk keterangan lengkap, kemudian link pembelian, kemudian rekan-rekan yang mau tanya kepada adminnya Bluetee, rekan-rekan bisa menghubungi nomor yang saya sertakan di deskripsi video. Sampai di sini dulu ya rekan-rekan ya untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat menginspirasi dan memberikan referensi buat rekan-rekan sekalian yang pengen punya power station yang kualitasnya bagus, kemudian daya baterainya juga besar. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Klik dulu tombol subscribe-nya, yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa dan tetap semangat.